teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap hari di Indonesia ada 500.000 kasus kejahatan dilaporkan ke polisi? Dari pencurian dompet di pasar sampai penipuan jutaan di marketplace. Kejahatan ada di mana-mana dan bisa menimpa siapa saja. Hari ini kita bahas 4 hal penting, apa itu kejahatan, penyebab, cara mencegah, dan langkah darurat kalau kita jadi korban. Saya akan jelaskan jenis-jenis kejahatan paling marak di Indonesia. Pertama, pencurian. Menurut pasal 362 KUHP, data Polri 2025, 60% kasus adalah curi barang. Mulai dari motor di parkiran sampai dompet di angkot. Yang kedua, cybercrime. Pasal 30 Undang-Undang ITE, penipuan online naik 300% sejak pandemi. Contohnya seperti paket datang yang mencuri data KTP. Yang ketiga, penipuan investasi. Modus bodong kripto atau trading. Kerugian nasional mencapai 15 triliun tahun lalu menurut OJK. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. 1 dari 3 perempuan pernah alami KDRT ringan. Kenapa orang berani berbuat jahat? Apakah karena miskin, trauma masa kecil, atau lingkungan yang buruk? Mari kita dengar sama-sama penjelasan dari pembicara kedua tentang penyebab kejahatan yang bikin orang rusak secara bertahap. Bukan orang jahat, tapi ada 4 pemicu utama yang bisa ubah orang biasa menjadi pelaku kejahatan. Faktor yang pertama, ada faktor ekonomi. Dijumpai paling banyak nih, 40% kasus dari yang ada di kehidupan kita sehari-hari. BPS bilang, kemiskinan ekstrim 9,5% dorong pencurian. Ya, itu banyak dijumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, pernah ada kasus seorang nenek-nenek yang mencuri makanan di warung karena dia lapar belum makan 3 hari. Kemudian, faktor yang kedua, yaitu lingkungan yang buruk. Sering dijumpai sebanyak 30%. Ini difaktoris oleh teman sebaya di kampus maupun di medsosnya. Data Kemensos, 70% bilang pelaku remaja ikut geng karena ingin diakui. Itulah kenapa lingkungan sangat mempengaruhi tindakan seseorang. Yang ketiga, ada trauma psikologis. Jadi ini ditemui sebanyak 20% dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, biasanya korban kekerasan anak 3 kali dirasakan oleh seseorang itu lebih mungkin menjadi pelaku kejahatan tersebut saat dia dewasa. Psikolog forensik sendiri yang bilang ini siklus kekerasan. Yang keempat, faktor yang terakhir adalah sosial media. Faktor ini yang memicu sebuah kejahatan itu berkembang pesat. Karena kenapa? Di zaman yang serba digital ini, orang-orang lebih suka berkomunikasi dan berinteraksi dengan dia bisa 2 sampai 15 internet. Jadi itulah kenapa di media sosial itu nggak menutup kemungkinan nggak ada yang kejahatan. Kan di sosial media itu juga sering dijumpai cyberbullying, komentar jahat, ujaran kebencian, hoax inventasi, atau challenge berbahaya. Nah, seperti yang kita jumpai kemarin kasus Brian Teguh yang berjumlah video itu bisa picu 1.000 penipuan. Di Indonesia, organisasi plus kesenjangan sosial bikin tambah parah. Jakarta saja sudah 10.000 kasus pencurian per bulan. Orang desa pindah ke kota, nggak punya skill, lalu terjebak di lingkungan kriminal. Itu banyak sekali yang terjadi, khususnya di ibu kota seperti Jakarta. Jadi pencegahan yang harus kita mulai dari masalah ini, kita harus tahu dulu akarnya bagaimana. Kalau 2012 cara kejahatan, asli praktis yang bisa kita lakukan mulai dari hari ini. Oke, selamat datang di segmen pencegahan. Ingat, kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan.
Kita tidak bisa mengontrol niat orang, tetapi kita bisa menutup kesempatannya. 6 tips ini bikin kalian 80% lebih aman. Tips yang pertama yaitu kunci ganda. Mau itu pintu rumah, kendaraan, hingga aplikasi di handphone. Statistik menunjukkan 90% pencuri akan mengurungkan niat jika melihat pengamanan tambahan seperti gembok, cakram, atau verifikasi 2 langkah. Tips yang kedua yaitu jaga privasi medsos. Jangan pernah mengunggah foto KTP, data pribadi, ataupun tiket pesawat. Data Polri menyebutkan 60% cybercrime bermula dari informasi pribadi yang kita umbar secara luas di IG ataupun TikTok. Nah, tips yang ketiga yaitu logika dalam investasi. Ada penawaran profit 50% per bulan tanpa risiko. Itu pasti bodong. Selalu cek legalitas perusahaan di situs resmi OJK sebelum menyetor uang sepeser pun. Tips yang keempat yaitu gunakan password kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol. Hindari memakai tanggal lahir. Nah, biasakan mengganti kata sandi akun perbankan Anda setiap 3 bulan sekali. Nah, tips yang kelima yaitu jangan sendirian, terutama di area rawan atau saat malam hari. Data menunjukkan 75% perampokan menyasar target yang berjalan sendirian dan terlihat lengah karena sibuk bermain HP. Tips yang keenam atau yang terakhir itu adalah edukasi keluarga. Ajarkan kepada anak-anak sejak dini jangan bicara atau membukakan pintu kepada orang asing. Pencegahan sejak dini dari rumah jauh lebih murah daripada menanggung kerugian di kemudian hari. Oke, ingat teman-teman, waspada bukan berarti paranoid, tetapi waspada berarti kita peduli kepada keselamatan diri dan keluarga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kalian tetap apes kena kejahatan tersebut, jangan panik. Pembicara keempat akan memberikan panduan lapor polisi yang taktis agar pelaku bisa segera dilacak. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, kejahatan bisa datang kapan saja. Tapi kamu punya kekuatan dan pengetahuan. Hari ini aku bakal bagiin langkah darurat super praktis kalau kamu jadi korban. Ingat, aman dulu, lapor cepat, yuk simak. Langkah pertama, aman dahulu. Jauhkan diri dari lokasi bahaya, cari tempat terang, ramai, atau hubungi orang terdekat. Jangan balik lagi ke sana sendirian ya. Langkah kedua, kumpulkan bukti screenshot chat, rekam video kejadian, simpan barang bukti seperti dompet atau HP pelaku. Ini penting kalau KDRT jangan cuci baju dulu ya, itu bakal jadi bukti forensik. Terus langkah yang ketiga, lapor ke 110, hubungi call center polisi gratis 24 jam. Bilang tegas, saya korban, dan jelaskan jenis kejahatan, misalnya pencurian. Terus sebutin lokasi, terus mereka akan gerak cepat. Langkah keempat, laporkan online. Untuk cybercrime, buka premani.polri.go.id, unggah bukti plus, scan KTP. Mudah, aman dari rumah. Proses hukumnya gimana? Pencurian, pasal 362 KUHP, ancaman 5 tahun penjara. Kalau cybercrime, pasal 30 UU ITE hingga 6 tahun. Kamu sebagai korban berhak restitusi uang ganti rugi dari pelaku, perlindungan saksi dari polisi, konseling gratis dari Kemnas Perempuan. Kejahatan ada di mana saja, tapi pengetahuan adalah perisai terbaikmu. Mulai hari ini kunci pintu rapat, cek medsos hati-hati, dan lapor
lapor secepatnya. Terima kasih.